Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Francis Sam. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat? Mari kita belajar bersama pelajaran ke-16 dengan judul Sembahlah Sang Pencipta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk hari ini Engkau sudah berikan bagi kami. Saat yang indah ini Tuhan, sedialah kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui lembaran-lembaran suci dari firman-Mu, sehingga firman-Mu ini akan menjadi kekuatan iman dan pengharapan bagi kami untuk menjalani hari-hari hidup yang masih Engkau berikan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Tugas menyembah Allah didasarkan atas fakta bahwa Dia adalah Khalik, pencipta, dan semua makhluk yang lain diciptakan olehnya. Dan di mana saja di dalam Alkitab tuntutan untuk menghormati dan menyembahnya di atas Allah-Allah bangsa-bangsa kafir dinyatakan. Di sana dikutip bukti kuasa penciptaannya. Dalam Wahyu 14, manusia disuruh untuk menyembah Khalik, dan nubuatan itu menunjukkan suatu golongan yang akibat dari pekabaran rangkap 3 memelihara perintah-perintah Allah adalah suatu perintah. Salah satu perintah itu menunjuk langsung kepada Allah sebagai pencipta atau Khalik. Perintah keempat menyatakan, tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, sebab 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Keluaran 20 ayat 10 dan 11. Mengenai hari Sabat, lebih jauh Tuhan berkata bahwa itu adalah menjadi peringatan antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Yeskiel 20 ayat 20. Pentingnya hari Sabat sebagai peringatan penciptaan adalah bahwa itu harus mengingatkan alasan yang benar mengapa Allah patut disembah. Sebab Dialah Khalik, pencipta, dan kita adalah makhluk ciptaannya. Oleh sebab itu, hari Sabat menjadi dasar dari penyembahan ilahi. Karena pemeliharaan hari Sabat mengajarkan kebenaran agung ini, ciptaan dan penciptanya, dalam cara yang paling berkesan, dan tidak ada lembaga atau institusi lain yang melakukan ini. Dasar yang benar penyembahan ilahi bukan hanya pada hari ke-7 saja, tetapi dalam semua penyembahan yang ditemukan dalam perbedaan yang jelas antara Khalik, pencipta, dengan makhluk ciptaannya. Fakta besar ini tidak pernah usang atau ketinggalan zaman dan tidak boleh dilupakan. Dikutip dari buku History of the Sabbath pasal 27 yang ditulis oleh Jane Andrews, adalah untuk menjaga agar kebenaran itu tetap berada dalam pikiran manusia, sehingga Allah menetapkan hari Sabat itu di Taman Eden, dan selama fakta bahwa Ia adalah pencipta kita yang menjadikan alasan mengapa kita menyembah Dia, selama itu pula hari Sabat itu
akan terus menjadi peringatan dan tanda sekiranya hari Sabat itu dipelihara secara universal. Pikiran dan kasih sayang manusia akan dituntun kepada Khalik Pencipta sebagai tujuan penghormatan dan penyembahan, dan tidak akan pernah ada penyembahan berhala atau ateis atau orang kafir. Pemeliharaan hari Sabat adalah tanda kesetiaan kepada Allah yang benar. Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Seterusnya, bahwa pekabaran yang memerintahkan manusia menyembah Allah dan menuruti perintah-perintahnya, terutama memanggil mereka untuk memelihara perintah atau hukum keempat. Sebagai kesimpulan, tugas menyembah Allah didasarkan atas fakta bahwa Ia adalah Khalik Pencipta dan bahwa semua makhluk yang lain diciptakan olehnya. Sebab itu, hari Sabat menjadi dasar dari penyembahan Khalik dan bukan hari yang lain. Mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu untuk segala berkat-Mu di mana Engkau telah mengingatkan kami bahwa dasar penyembahan yang benar adalah oleh karena Engkau telah menciptakan kami dan Engkau adalah pencipta kami. Dan hari Sabat merupakan waktu di mana Engkau memberikan kepada kami secara khusus untuk menyembah Engkau. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya benar-benar kami boleh menjadikan hari Sabat sebagai hari yang Tuhan berikan untuk kami menyembah Engkau. Dan kuasa Roh Kudus kiranya akan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan saat ini. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semoga Allah, Pencipta langit dan bumi, akan memampukan kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Sampai jumpa pada pembahasan renungan firman Tuhan pada pembahasan yang ke-17 dengan judul Persiapan untuk Hari Sabat. Tuhan memberkati kita. Shalom.